Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Vaksinasi dinilai harus terus ditegakkan, baik bagi WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia. Meteorologi dan Geofisika BMKG memantau fenomena pembesar air di sekitar Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua dan bibit siklon tropis 97W. Kami juga akan menyampaikan pantauan arus lalu lintas di beberapa wilayah DKI Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Apa kabar pendengar? Jika sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada siang hari ini, tetap utamakan protokol kesehatan bersama saya, Ari Kristo, dalam El Sinta News and Talk edisi siang. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. El Sinta News and Talk. Pendengar, Inggris melaporkan kasus kematian pertama terhadap pasien yang terjangkit varian Omikron. PDIP meminta agar tempat karantina di Indonesia tidak boleh bobol. Aturan karantina dinilai harus terus ditegakkan baik bagi WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia melalui jalur udara, laut hingga darat. Lalu seperti apa mekanisme yang harus diterapkan dan apakah setiap WNI mendapat fasilitas yang sama? Dan haruskah karantina pejabat, anggota DPR, dan masyarakat umum dibedakan? Kami temui anggota Komisi 9 dan DPR RI fraksi PDIP, Rahmat Handoyo. El Sinta News and Talk. Pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan komentar Anda melalui telepon di 021-586-9000, SMS WA di 0811806543. Haruskah anggota DPR dan pejabat dikecualikan untuk masalah karantina? Sampaikan komentar Anda. Pak Rahmat, melihat karantina yang juga tentunya saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran varian baru Omikron, seperti apa Anda melihatnya, Pak Rahmat? Ya, Mas Ari dan para pendengar, saya kira menjadi perhatian kita bersama ya, virus varian Omikron ini ya, apalagi kita dikejutkan oleh berita terbaru dari Inggris ya, bahwa pasien yang terpapar COVID varian Omikron ini sudah meninggal dunia ya. Tentu kita menjadi perhatian bersama itu tentunya dari para pemerhati, para peneliti, para ilmuwan, para industri farmasi, dan kita semua. Nah, khususnya di Indonesia tentu bagaimana kita harus menyikapi itu. Tentu paling utama tentu adalah, karena ini adalah kekinian, tentu kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, tetapi kita tidak boleh cemas, namun kita tetap ikutin apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan cara protokol kesehatan. Saya kira apapun variannya, apapun mutasinya, protokol kesehatan menjadi harga mutlak, menjadi senjata utama kita. Tetapi tidak sebatas itu saja, cukup untuk sebatas protokol kesehatan. Salah satunya adalah kita proses percepatan vaksinasi sambil menunggu kajian dari para peneliti bagaimana tingkat bahayanya dari varian Omikron ini, kemudian bagaimana tingkat penularannya lebih cepat meskipun para ahli juga menyampaikan seperti itu. Namun demikian, selain yang protokol kesehatan, perubahan perilaku, tetapi ada juga aturan yang harus disampaikan, harus dibuat oleh pemerintah. Saya kira sudah betul ya. Itu adalah dalam rangka untuk menutup ataupun memperketat pintu-pintu masuk, baik udara, laut, dan darat ya. Pintu-pintu perbatasan itu harus diperketat. Baik warga negara asing, warga negara Indonesia yang dari luar masuk ke sini, karena itu adalah pintu-pintu utama, pintu-pintu pertahanan. Kalau kita bobol seperti varian Delta, kita telah mengalami pilu ya,
begitu banyaknya masyarakat warga pekerja pelaut yang masuk ke Indonesia sehingga begitu masifnya sehingga kita berdampak luar biasa. Nah, berkaca dan bercermin dari apa yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi masa lalu, bahwa pintu-pintu perbatasan itu harus diperkuat, harus diperketat, karena itu menyangkut pertahanan dalam rangka melindungi warga negara. Untuk itu saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat tepat ya, yang per November awal itu dari 3 hari karantina dari asing ke Indonesia dirubah menjadi 7 hari sesuai kekinian. Dengan lihat situasi dan kondisi, saya kira dengan menambah menjadi 10 hari suatu hal yang sangat positif. Ada juga yang 14 hari memang terhadap negara-negara yang sumber, dan ada juga warga negara asing yang dari sumber menjadi salah satu yang ditemukannya kasus varian ini juga kita tutup. Saya kira itu yang menjadi concern kita semua, dan parlemen juga tentu kita mendorong agar juga bentuk konsistensi dari petugas yang ada di lapangan, tidak boleh tawar-menawar. Kemudian kemarin isu ya kekinian terkait adanya public figure yang sudah divonis bersalah di mata hukum, sesuatu menjadi momentum yang baik bahwa kita harus bersama-sama menjaga bangsa, harus menjaga perbatasan kita, ya saya itu dalam bentuk konsistensi dari kita semua pihak, ya masyarakatnya, kemudian juga para petugasnya, dan semua stakeholder lah, semua masyarakat, bagaimana perbatasan itu menjadi salah satu kunci agar kita tidak kebobolan. Tetapi yang paling penting adalah kita itu tadi sekali lagi yang saya sampaikan, tetap perubahan perilaku ya menjadi salah satu kunci utama agar kita tetap protokol kesehatan. Meskipun kita juga harus sadari terlepas sudah ada masuk atau tidak, yang jelas kita tetap protokol kesehatan. Yang kedua, meskipun juga sudah ada menyampaikan mungkin Indonesia sudah ada, tetapi lupakan itu. Yang penting adalah mau sudah masuk atau belum, yang penting kita protokol kesehatan menjadi harga yang mutlak, tidak bisa ditawar. Karantina dan perbatasan juga tidak boleh ada tawar-menawar, harus mutlak dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali. Begitu Mas Ari. Baik Pak Rahmat, ini tidak ada tawar-menawar siapapun itu, jadi bisa dikatakan pejabat, anggota DPR, dan juga masyarakat umum tidak dibedakan ya. Belum kita lanjutkan, ada pendengar yang sudah menunggu di Tangerang, ada Pak Heru. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Rahmat. Baik, begini, Pak Heru. Pak. Iya, baiknya memang harus konsekuen peraturan. Contoh, kita nggak harus dengar dari pariwisata, tadinya 5 hari, minta 3 hari. Jadi kita jaga-jagalah, kita perpanjang tadinya 7 hari, boleh di luar tuh 15 hari daripada kita nanti jadi masalah di dalam. Keuntungan cuma datang 1-2 orang pariwisata, tapi jadi musibah buat semua, Pak. Iya. Gitu. Terus juga istilahnya, kalau memang harus istilahnya ada karantina, jangan ada pembedaan, Pak. Istilahnya dari anggota dewan di hotel, terus yang rakyat biasa mengalami kesulitan, kadang-kadang 2-3 keluarga satu rumah. Nah ini harus sama lah perlakuannya, Pak, gitu, Pak. Terus yang ketiga juga, kalau bisa lebih diperketat untuk dari luar, Pak. Sedangkan dari sesama rakyat, barangkali ada keperluan dari antara Jawa Tengah ke Jakarta, ke Jakarta. Yang penting itu ada pakai protokol kesehatan seperti masker, Pak. Jadi PCR juga agak memberatkan juga, gitu. Istilahnya pedagang-pedagang kecil yang mungkin mau nengok keluarganya, yang cuma pas-pasan uangnya. Sebenarnya harus ada subsidi dari pemerintah gitu, jadi jangan ini juga gitu istilahnya. Atau katakan mungkin bisa ada cari solusi alat-alat yang lebih mudah dan murah bisa dimanfaatkan di tempat umum seperti ya maaf genos gitu kan. Itu mungkin bisa mengurangi lah beban-beban buat rakyat kecilnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Heru. Silakan ditanggapi Pak Rahmat. Pak Heru, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Heru saya setuju ya, bahwa pada prinsipnya pemerintah kan saya kira sudah yang dilakukan sudah tepat ya. Artinya tidak statis. Statis itu berarti dinamis. Yang tadinya pemerintah itu memberlakukan bahwa karantina itu 3 hari, tapi melihat situasi dinaikkan menjadi 7 hari. Dan dinamis lagi ketika terjadi tetangga-tetangga kita, Australia, Malaysia, Singapura juga sudah ditemukannya varian Omikron, tentu dengan gerak cepat menambah menjadi 10 hari. Bahkan ada banyak negara, 14 kalau nggak salah yang sudah ditutup masuk ke Indonesia. Bahkan mohon maaf ya, kita lebih wise dibandingkan Jepang. Jepang sama sekali tidak boleh masuk ke negara Jepang, warga negara asing dari manapun. Nah, kaitannya dengan itu saya setuju bahwa pintu-pintu masuk itu harus kita perketat, dan pemerintah sudah melakukan itu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, saya memahami bahwa semua warga negara
istilahnya sama di mata hukum aturan. Tetapi juga kita harus pahami bahwa ada aturan yang mulai berlaku tanggal 14 Desember ini yang sudah diterbitkan oleh Satgas, surat edaran nomor 25 ya, untuk memberlakukan ada diskresi. Artinya kalau ada saudara yang tanda petik yang sangat urgent, sangat mendesak, misalnya mohon maaf ada saudara keluarga intinya ada yang meninggal dari luar negeri masuk untuk ikut melihat atau ikut melayat sebelum dikuburkan, kan itu satu hal yang sangat diskresi kan. Jadi itu ada aturan-aturan, ada payung hukum. Salah satunya juga ada pejabat eselon 1. Pejabat eselon 1 diberikan diskresi karena memang itu dalam rangka untuk memberi pelayanan gitu, memberikan kepada masyarakat. Tentu terkait dengan tugas dan pokok dan fungsinya itu ada suatu yang harus dibutuhkan meskipun tetap menggunakan standar karantina gitu loh. Karantina itu kan sudah ditentukan tempatnya di mana, kemudian ketentuannya, kemudian harus ada fungsi pengawasan dari Satgas, kemudian kapan PCR-nya, hari ke-9 maupun hari kedua dan ke-9 harus dilaporkan, tetapi tetap dilakukan itu ya, tetapi ada pengecualian diskresi yang diberikan tadi sampaikan eselon 1 ke atas, termasuk juga masalah kesehatan gitu. Ketika saudara kita warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia dalam kondisi yang kritis atau membutuhkan kesehatan yang sangat luar biasa, kan harus ada proses pengecualian kan, itu kan proses kemanusiaan, karena tentu kalau toh ditangani dokter tentu juga dalam fungsi pengawasan yang kontrol dan ketat dengan menggunakan protokol kesehatan dengan standar yang ketat pula. Itulah yang disampaikan diskresi, apa yang membedakan, apa yang diizinkan dapat diskresi dan dengan ketentuan-ketentuan, dan apa yang tidak boleh sama sekali tidak ada diskresi. Nah ini saya kira pada dasarnya setuju pada warga negara hak di mata hukum, di mata aturan sama. Tetapi itu tadi perlu ada satu wise ketika ada saudara yang kita sakit, kemudian ada yang meninggal dunia misalnya, ada yang membutuhkan pertolongan dari sisi kesehatan yang darurat. Misalnya itu salah satu yang diberikan diskresi dalam aturan per tanggal 14 Desember akan berlaku. Termasuk ketika pejabat yang tugas dan pokok fungsinya mengharuskan untuk tanda tangan misalnya, kemudian untuk membuat pelayanan publik tidak terganggu, saya kira juga bisa diterima dengan kebijakan yang sudah disampaikan. Begitu Mas Heru dan Mas Ari. Baik, Pak Rahmat, ini juga banyak beberapa komentar yang masuk ke WhatsApp Radio El Sinta khususnya pada siang hari ini menanggapi beberapa berita yang beredar di beberapa masyarakat bahwa beberapa anggota DPR juga mendapatkan isu karantina di Wisma Atlet. Jadi ini beberapa ada yang karantina di rumah. Nah ini WA sudah masuk dari Pak Kosrudin, tidak ada pengecualian sama manusia dan warga negara Indonesia, hak dan kewajiban pun sama. Kemudian Bu Linda, pengecualian hanya buat presiden, pejabat dan anggota DPR tidak perlu pengecualian. Kemudian dari Pak Larso, tidak semua sama di hadapan hukum. Dan yang berikutnya ada Pak Kanadi, harus disamakan karena virus tidak mengenal status orang itu siapa. Nah ini seperti apa menanggapi hal ini, Pak? Ya, pada prinsipnya setuju apa yang disampaikan oleh para netizen maupun para pendengar ya, bahwa di mata hukum siapapun warga negara sama di mata hukum terhadap aturan. Tetapi itu sudah disampaikan, saya tidak ingin mengulang terhadap kenapa penyebabnya Satgas memberlakukan per tanggal 14 Desember ini diskresi bagi ya itu tadi orang sakit, kemudian ada pejabat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan pelayanan. Sama saya kira. Tapi saya tidak perlu menyampaikan itu ya, tidak terlalu hiruk pikuk soal itu, tapi yang paling penting toh ada diskresi pun juga diberlakukan tata cara yang ketat dengan karantina. Bukan berarti bahwa diskresi pengecualian itu pejabat atau orang sakit tidak boleh karantina, tetap karantina, tetapi di suatu tempat yang berbeda. Ketika orang yang saudaranya meninggal tentu tetap karantina, menghadiri orang saudara keluarga yang dekat meninggal, tetap menggunakan proses karantina, protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian setelah selesai tentu juga akan memberlakukan kembali untuk karantina. Demikian hanya kepada para pejabat. Para pejabat tetap memberlakukan karantina, tetapi dia akan melakukan aktivitas, memberikan pelayanan kepada masyarakat.
agar masyarakat pelayanannya juga tidak terganggu. Itulah yang dibutuhkan. Tetapi tanpa itu juga tidak boleh, tetap harus. Karena apa? Ketika kita mengacu dan berkaca dari kasus varian Delta yang kemarin yang telah menyapu seluruh antero Nusantara, ya ini kan harus benar-benar saling mengingatkan. Setuju apa yang disampaikan oleh para pendengar dan para netizen ya, bahwa ini adalah kita harus bersama-sama saling mengingatkan, jangan mentang-mentang begono begini kemudian mendapatkan perlakuan khusus. Karena aturan perlakuan khusus itu kan juga harus syaratnya sangat ketat, harus izin 3 hari sebelum masuk ke Indonesia, kemudian kamarnya juga diatur, kemudian tempatnya juga diatur. Artinya kita juga setuju terkait dengan bahwa setiap warga negara adalah haknya sama ketika di mata hukum. Gitu Mas Ari. Baik, Pak Rahmat, ada penelpon lagi di Lampung sudah menunggu Pak Febri. Silakan Pak Febri. Assalamualaikum, Pak. Saya kira Waalaikumsalam. Undang-Undang Dasar sudah pas, Pak ya. Nah, semua warga negara itu sama di mata hukum. Mau polisi, mau siapa ini pejabat tinggi negara, mau siapapun. Kalau dia yang membuat undang-undang, seharusnya dia yang tidak melanggar undang-undang tersebut. Apalagi diskresi. Diskresi itu kan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau diskresinya untuk anggota DPR yang berjalan istilahnya holiday, itu kan bukan diskresi, Pak. Itu pengecualian yang salah di mata hukum. Tidak ada diskresi jalan-jalan ke luar negeri, Pak, pulang, itu diskresi. Itu tidak ada, Pak. Dalam hukum itu tidak ada. Ini Republik Indonesia, seharusnya semua pejabat tinggi, walaupun siapapun dia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar. Itu yang saya inikan. Assalamualaikum, Pak. Baik, terima kasih Pak Febri. Silakan tanggapi Pak Rahmat. Pak Febri setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Febri ya, bahwa tidak boleh ada pengecualian terhadap orang pejabat yang dalam rangka untuk jalan-jalan. Artinya apa yang dibuat oleh diskresi oleh Satgas itu adalah dalam rangka tugas negara. Sekali lagi dalam rangka tugas negara, ketika eselon 1, menteri, kemudian menghadiri konferensi atau atas nama negara, tentu itu mendapatkan satu dispensasi dalam bentuk diskresi. Tetapi ketika ada keluarga atau ada menteri sekalipun, tapi masa ada, nggak mungkin kan, sudah tidak izinkan menteri ke luar negeri dalam kondisi seperti ini, tidak ada. Gitu. Hanya sebatas jalan-jalan. Terlepas itu, tetapi kalau keluarga juga tidak mungkin, nggak diizinkan. Ingat, keluarga bukan dari pejabat. Tapi kalau memang menteri eselon 1, ya harus diberikan satu, bukan kehormatan, tapi diskresi dalam rangka untuk memberikan pelayanan. Tapi setuju apa yang disampaikan oleh Pak Febri, ketika dalam rangka untuk jalan-jalan, tidak dalam rangka untuk tugas negara, setuju. Memang tidak ada hak untuk mendapatkan diskresi. Sekali lagi, diskresi hanya diberikan dengan aturan yang tegas, rigid. Pejabat eselon 1 atau dalam rangka tugas kenegaraan, dalam rangka memberikan pelayanan publik, kemudian kepada warga negara Indonesia yang ada kebutuhan atau memerlukan kebutuhan medis, kemudian ada saudaranya yang meninggal, itu salah satu contoh yang diberikan diskresi. Di luar itu tidak boleh sama sekali. Termasuk keluarga DPR pun ketika tidak berjalan-jalan, tidak dalam rangka tugas juga tidak diizinkan. Tapi saya belum lihat soal itu. Nah, artinya saya tidak ingin berpolemik terhadap soal itu, tapi yang penting bahwa ranah terhadap diskresi itu diberikan dalam Satgas dalam rangka itu tadi, fungsi pelayanan, karena faktor kesehatan, karena faktor kemanusiaan ketika datang ke Indonesia menghadiri proses saudaranya atau keluarganya inti yang meninggal. Itu yang ingin saya sampaikan. Begitu Mas Ari. Baik. Pak Rahmat, ini komentar dari masyarakat juga masih banyak sekali yang masuk ke redaksi Al-Sinta pada siang hari ini. Lalu dengan adanya hal-hal yang sudah ditekankan oleh pemerintah mengenai karantina yang juga tentunya mekanisme dan juga aturan sudah jelas Pak ya. Namun juga masih banyak masyarakat beberapa hal yang juga tentunya kita lihat beberapa kasus yang naik ke permukaan juga masyarakat sampai akhirnya ada yang ditindak hukum dikarenakan melanggar karantina yang juga harus dijalani. Nah, menanggapi hal ini, apa yang harus dilakukan oleh kita semua, khususnya masyarakat umum dan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga pejabat negara, agar juga menaati aturan dari pemerintah ini? Begini Mas Ari, setuju saya bahwa sebagai salah satu ilustrasi dan contoh ya, kemarin kita rapat dengan Pak Menteri Kesehatan. Pak Menteri Kesehatan juga dalam rangka masih
tetap menjalankan aktivitas sebagai fungsi menteri, tetapi dia dalam rangka masih dalam proses karantina. Itulah salah satu fungsi apa yang harus kita sampaikan namanya diskresi itu. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah divonis dari sisi mata hukum bahwa hukum menjadi panglima kita bersama terhadap di mata publik, di mata masyarakat, ya itulah yang harus kita hormati. Apapun keputusan bahwa yang telah melanggar terhadap aturan karantina itu masuk dalam ranah pidana dan sudah diputuskan dan bersalah. Nah, inilah kita jadikan momentum bersama, saling mengingatkan, menjadi cermin kita bersama bahwa aturan itu ada untuk ditegakkan, aturan ada itu untuk dijalankan. Ya saya kira ketika itu harus kita momentum untuk kita sampaikan, ayolah kalau kita ingin selamat, kalau tidak ya semuanya yang harus kita saling mengingatkan gitu ya. Artinya kita sekali lagi di awal saya menyampaikan menjadi kata kunci, menjadi pertahanan kita ketika karantina itu tempat-tempat perbatasan baik udara, laut dan darat itu menjadi sumber sebagai salah satu pertahanan negara kita, juga nggak boleh ada petugas yang tanda petik terayu. Itu kita harus kita jaga, jangan sampai juga warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia juga boleh ada tawar-menawar. Kalau ketahuan jelas itu sudah ada diskresinya, jurisprudensianya, ada hukum berlaku gitu loh. Jadi jangan main-main lagi. Karena ini menyangkut adalah keselamatan warga, menyangkut keselamatan warga negara. Ketika Anda bermain-main api dengan tidak melakukan karantina, Anda akan berhadapan dengan pidana dan itu sudah ada jurisprudensianya. Terlepas itu keputusannya apa, saya tidak masuk ke ranah itu. Bisa jadi ketika tetap ada warga negara, entah itu keluarga, entah itu siapapun yang nekat tidak melakukan karantina dengan mencoba melakukan main-main mata dengan petugas, saya kira hukum yang akan berbicara. Artinya apa? Bahwa momentum yang sudah kita diperlihatkan kita bersama tentang ada public figure yang sudah divonis bersalah di mata hukum, saya kira menjadi pelajaran kita bersama. Ayolah kita selamatkan bangsa. Salah satunya di luar protokol kesehatan, di luar vaksinasi, yaitulah batas-batas pertahanan melalui karantina itu menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak, siapa lagi yang ingin selamat? Ya kita semuanya. Artinya saya berterima kasih kepada masyarakat semuanya ya, baik netizen, para pendengar, begitu antusias melihat terhadap perkembangan terhadap faktor karantina menjadi pertahanan, menjadi kita semua semakin melek gitu loh, bahwa kita semakin hati-hati, bahwa kita tidak boleh main-main ketika kasus karantina bobol, potensi menular, potensi Omikron dan potensi varian yang masuk ke Indonesia akan bisa semakin besar. Kita harus bercermin dari apa yang sudah kita alami bersama, varian Delta yang sudah membumi ke Indonesia bulan Juni Agustus, saya kira menjadi kunci kita. Saya kira sangat senang, saya sangat apresiat kepada seluruh rakyat, begitu antusias memperhatikan begitu banyak yang terjadi pelanggaran atau adanya pelanggaran, ada isu-isu terhadap karantina yang lolos atau tidak, itu menjadi isu yang dicermati oleh warga negara. Justru itu adalah bentuk suatu hal yang sangat positif, warga negara ikut bertanggung jawab untuk mengomentari, untuk tanda petik marah barangkali ya, saya setuju ketika ada yang seperti itu. Jadi menjadi pelajaran kita bersama, begitu Bung Ari. Baik Pak Rahmat, ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari masyarakat juga ya, melihat dari kasus yang ada mengenai hal yang kita tidak inginkan, tidak ada perbedaan dari karantina yang terjadi antara pejabat dan juga masyarakat umum pada khususnya. Memang juga untuk bisa mengedukasi hal yang sudah beredar kepada masyarakat mengenai perbedaan karantina, seperti apa yang harus dilakukan Pak Rahmat? Ya, perbedaan itu saya tadi sampaikan bahwa melalui Satgas telah membuat surat edaran. Ya memang pada dasarnya sama warga negara di mata hukum, di mata aturan, tetapi harus bijak kita melihat ketika ada sesuatu yang diskresi itu juga harus dipahami. Diskresi saya kira suatu kebutuhan sebagai payung hukum ketika tentu di warga negara Indonesia, bahkan termasuk warga negara asing yang sakit membutuhkan darurat, membutuhkan rumah sakit, saya kira juga harus diberikan satu payung hukum untuk diberikan satu tempat berobat, pertolongan, termasuk keluarganya, termasuk juga ketika rakyat tetap membutuhkan pelayanan publik yang diperlihatkan atau yang harus menghadirkan pejabat untuk tugas sehari-hari yang tidak terganggu, saya kira suatu hal yang sangat positif. Artinya
diskresi pun juga tetap menggunakan aturan yang sangat ketat, harus ada izin 3 hari sebelumnya. Kemudian begitu tata caranya juga diatur ketat, kemudian ruangannya diatur ketat, tempatnya diatur ketat, izin untuk tes PCR pun juga harus ada hari kedua dan hari ke-9. Artinya apa? Semuanya tetap sesuai aturan, tetap sesuai sebagai sebuah karantina, hanya tempatnya yang berbeda. Kemudian untuk pejabat masih bisa beraktivitas untuk memberi pelayanan, ketika orang masuk rumah sakit dari luar negeri juga masih diberikan. Jadi artinya kita tidak boleh lagi pro dan kontra ini menghabiskan energi kita, tetapi justru yang paling utama adalah tegakkan aturan di karantina, tegakkan aturan terhadap protokol kesehatan, bumikan vaksinasi, itu yang paling utama. Jangan habiskan energi terhadap pro dan kontra. Toh aturan diskresi pun juga aturannya sangat ketat sekali dan harus ada izin yang sangat ketat sekali. Jadi itu yang ingin saya sampaikan begitu, Mas Ari. Baik. Pak Rahmat, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya. Kita simak BBC terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan mengundang pendengar jika ingin masih bergabung dalam pembahasan kita pada siang hari ini di 021 586 9000, SMS WA di 081 1806543. Elsinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. DPR fraksi PDIP oleh telepon di 021 486 dari SMS WA di 081 1806543. Alamat Anda masih bersama saya. Baik, Mas Ari. Baik, Pak Ahmad, beberapa hal yang juga sama tadi mengenai ketaatan dalam karantina, khususnya bagi pejabat anggota. Ini juga menjadi salah satu perhatian dari kita seluruhnya ya, dari anggota DPR juga. Mengharusnya seperti apa yang dilakukan? Khususnya mungkin beberapa pejabat yang lain yang mengenai karantina ini sendiri. Ya, agak terputus-putus, tapi saya coba menjawab ya, Mas. Intinya begini, apa yang sudah dilakukan oleh Satgas dalam membuat surat edaran nomor 25 tahun 2021 yang akan berlaku tanggal 14 Desember ini, bahwa pemberlakuan karantina sebuah kewajiban ya, suatu hak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali Bu, mau pejabat maupun eselon 1 maupun yang lain. Tetapi di dalam pelaksanaannya memang ada butuh payung hukum untuk melindungi yang sangat membutuhkan. Salah satunya adalah orang yang sakit, kemudian ada keluarga yang meninggal, yang sering saya sampaikan tadi. Saya kira juga harus diberi payung hukum dong, ketika begitu datang ada orang tuanya atau saudaranya yang meninggal, kita beri payung hukum untuk tetapi tetap menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat, kemudian tetap menggunakan mekanisme karantina yang tepat pula. Nah, yang berikutnya terkait dengan pejabat, mau eselon 1 ke atas, aturannya kan eselon 1 ke atas ya. Eselon 1 ya menteri, setingkat menteri, kemudian presiden, siapapun yang level eselon 1 ke atas ya diberikan ruang diskresi ketika memberikan fungsi pelayanan, tugas pokok dan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan publik gitu ya. Ketika membutuhkan tanda tangan, ketika membutuhkan satu koordinasi, ketika membutuhkan suatu hal yang kaitannya dengan tugas kesehariannya dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat, ya diberikan diskresi, tetapi tetap menggunakan standar, sekali lagi, tetap menggunakan standar. Dengan Anda masih bersama saya dan juga saya masih bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP, Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, terakhir Pak Rahmat, kepada kita semua singkat saja. Dari hasil pembahasan kita pada siang hari ini, silakan Pak Rahmat. Ya, intinya kita semakin waspada terhadap ancaman varian Omikron ini yang sudah terbukti telah membuat gugur pasien di Inggris. Sehingga kita semakin waspada, semakin mengikatkan ikat pinggang kita. Tapi yang saya wanti-wanti, kita nggak perlu panik, kita nggak perlu was-was.
apapun variannya, karena varian COVID itu adalah keniscayaan bermutasi, tetap ikutin perintah negara ya, tetap menggunakan protokol kesehatan, tidak boleh ditawar, kemudian sukseskan vaksinasi yang belum vaksin, termasuk yang prioritas segera vaksinasi, dan yang terakhir kepada pemerintah untuk menegakkan kewibawaan aturan karantina, karena karantina adalah pertahanan negara kita. Kalau kita lakukan bersama, yakinlah kita akan bisa lolos dan bisa berhasil menghalau dari varian Omikron. Begitu Mas Ari, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah bersama El Sinta pada siang hari ini Pak. Selamat siang dan sehat selalu Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Waalaikumsalam.